Pembelajaran saya cek dulu kehadiran ketua kelas. Hadir semua Ibu. Oke, terima kasih kalau hari ini semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih bagi yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa ini. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. padamu negeri, Padamu negeri kami berjanji. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, saya mengecek dulu pembelajaran kita pada kali lalu tentang zat adiktif. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan kita kali lalu itu? Apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat aditif adalah zat yang dapat mengakibatkan adiksi atau kecanduan pada penggunaannya. Oke, mari kita lihat terus untuk akan mempelajari tentang jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis narkoba, menjelaskan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan tujuan yang berikut adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk mendalami materi kita, di situ dalam buku bahan ajar dan handout yang sudah Ibu bagikan, silahkan kalian baca untuk memahami materi kita pada hari ini tentang jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan juga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ada dalam buku bahan ajar itu dan juga handout yang sudah Ibu bagikan. Silahkan dibaca. Setelah melihat lembaran kerja peserta didik yang tersedia, alat dan bahan perlu disiapkan. Kemudian juga melihat panduannya tentang langkah-langkah kerja yang perlu kalian lakukan, mulai dari tahap pertama hingga tahap terakhir. Kartonnya disiapkan, spidol, penggaris,
Tadi Jenis-jenis narkoba, misalnya zat aditif, contohnya morfin, kodein, heroin, opioida, ganja, misalnya cannabis sativa, alkohol, misalnya bir bintang, kokain, misalnya erythrosylum, coca, sedativa dan hipnotika, contohnya asam benzodiazepin, amfetamin, misalnya ekstase, sabu-sabu, halusinogen, rivea, korimbosa. Contohnya sangat sensitif, cepat bosan, membangkang, dan emosi tidak stabil. Tanda perilaku misalnya tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, lalai, mencuri, takut air, dan malas mandi. 3. Hepatitis dan HIV atau AIDS. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu atau lama dikira sebentar dan ruang atau jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. B. Dampak gangguan psikotropika. Gangguan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDAM dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjadi atau tidak. saya memberikan penguatan sebentar terkait dengan materi kita. Yang pertama tentang jenis-jenis narkoba. Ada berbagai macam jenis narkoba yang beredar dalam lingkungan hidup kita. Yang pertama adalah zat adiktif, yaitu morfin, kodein, heroin, opioida, ganja, misalnya cannabis sativa, alkohol, bir bintang. Kemudian ada juga asam barbiturat, kemudian ekstase, sabu-sabu, dan juga masih ada jenis narkoba yang lainnya seperti sudah disampaikan tadi. Agar saya dapat mengetahui sejauh mana penerapan Anda tentang pembelajaran kita hari ini dengan materi jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, kemudian upaya pencegahannya, saya memberikan beberapa butir soal yang sudah saya siapkan ini untuk dikerjakan secara perorangan atau secara individu dalam waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah dikerjakan? Jika sudah kerja, maka saya persilahkan untuk dikumpulkan ke depan. Kumpulkan hasil kerja. Sudah kumpul, saya koreksi sebentar. Jika sudah, maka dari hasil pekerjaan kalian ini sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, maka saya beri pujian untuk kalian semua. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa
materi yang sudah saya berikan. Sudah 3 kali pertemuan terkait dengan kompetensi dasar ini dengan materi zat aditif dan adiktif. Jangan lupa dipelajari, dan ujian juga sudah semakin menjelang, mendekat. Dan kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikut dengan materi sistem peredaran darah. Diharapkan supaya buku-buku bahan ajar juga handout yang memuat materi tentang sistem peredaran darah di rumah dipelajari dan dipersiapkan supaya pada pertemuan kali berikut kita boleh lakukan dengan lancar. Nah, untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa sebelum pulang. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.